Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina وذخرنا ومولانا محمد. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ketua Kenajiran Masjid Ar-Ridha beserta dengan seluruh jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, tuan-tuan guru yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul, contoh dan meneladani sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Rasul, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya baginda Rasul yang insya Allah akan memperoleh syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sabdanya Rasul menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Yang artinya, kata baginda Rasul, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu,
maka mereka tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita yang terhadir di tempat yang mulia ini tercatat mendapatkan ganjaran pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan menggapai ilmu, maka kelak mereka nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah menempuh jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita hari ini Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, masih diteguhkan hati kita, masih mau duduk di majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di tempat ini nanti diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sampai ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam sabda yang lain Rasul menyatakan, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ma'tubatin kana fi zimmatillah ila salatil ukhra." Yang artinya kata baginda Rasul, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas ia menunaikan sholat, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra, maka orang tersebut berada dalam zimmahnya Allah, naungan Allah, pertolongan Allah, jaminan Allah, ila salatil ukhra, sampai dia berjumpa dengan sholat yang berikutnya. Ya Allah, maka jangan pernah lupa kita, ibu, bapak, untuk selalu istiqomah membaca ayat kursi. Zuhur dibaca, habis zuhur dibaca, asar dibaca lagi, maghrib dibaca, isya dibaca, subuh dibaca. Maka kalau 5 waktu sehari semalam kita baca, 1 kali 24 jam kita berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sabda yang lain Rasul pernah menyatakan, "Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin ma'tubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Kata baginda Rasul, yang artinya barang siapa yang selalu membaca ayat kursi selepas ia menunaikan sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut, maka tidak ada yang bisa menghalangnya masuk ke dalam surganya Allah melainkan kematian, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Allah cinta, Allah senang, Allah suka, Allah ridha dengan orang-orang yang suka membaca ayat kursi, Pak. Ingat, ayat kursi itu bahagian daripada Al-Qur'an. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, Pak. 6.236 ayat. Udah dihitung-hitung di 100 kali lebih saya hitungnya. Ternyata jumlahnya 6.236 ayat, Pak. Bukan 6666 ya, Pak ya. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, ya kan Pak? Kemudian An-Nisa 176 sampai An-Nas. Kalau Bapak total nanti Pak, maka jumlahnya nanti didapat 6.236 ayat, Pak. Saya di sekolah itu, saya buat penelitian untuk anak-anak MTS Aliyah. Anak-anak tulis 114 surah, ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap surahnya itu ditulis jumlah ayatnya. Total semua pakai kalkulator, semua megang kalkulator. Dapat semua angkanya adalah 6.236 ayat, Pak. Rupanya Pak, isi kandungan Al-Quran. Dan satu di antara 6.236 ayat itu adalah ayatul kursi yang terdapat di surah kedua Al-Baqarah
155 Pak. Ayat kursi Pak. Artinya apa? Kalau satu kali kita baca ayat kursi tiap sholat, Allah cinta sama orang yang membacanya. Kayak mana ceritanya kalau kita istiqomah Pak, satu hari membaca satu amin Pak, ya Allah. Satu hari baca satu lembar Pak, ya Allah. Maka tentunya Allah akan semakin ridha dan cinta kepada hamba-hambanya yang selalu dekat dengan kalamnya Pak. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita, Allah kuatkan hati kita untuk selalu istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai imam dan pemimpin dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 132 Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Yang artinya kata Allah, taatlah engkau kepada Allah dan kepada Rasul agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan selalu meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pedomannya? Tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrayni lan tadallu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul." Yang artinya kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang dengan dua perkara tersebut kalau engkau berpegang teguh kepadanya, maka engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa yang dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman kalau senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupannya, hidupnya selamat, baik di dunia sampai di akhirat kelak. Satu di antara perintah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, Pak, Saud kenapa sih dipanggil Pak? Serius sekali Bu, walaupun nggak nampak ya kan. Kadang-kadang gini, apalagi nggak aku mau nengok ibu-ibunya nggak nampak ya kan. Nggak apa-apa lah ya kan Pak. Satu di antara banyak nggak sih ibu-ibunya nggak tahu nih Pak. Orang suara aja denger ya kan. Tanya orangnya ya kan nggak tahu lah ya kan. Satu di antara perintah yang paling pokok yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tak lain dan tak bukan, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, adalah perintah untuk melaksanakan ibadah sholat, Pak. Apapun ceritanya, Pak, sholatlah yang paling utama, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat yang ke-45 Allah berfirman, Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kata Allah, bacalah kata Allah. Bacalah kata Allah apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat kata Allah. Tegakkanlah sholat kata Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegahmu kata Allah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar kata Allah. Maka orang yang sholat, Pak, diberikan petunjuk hatinya oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sholat itu adalah ibadah
yang pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu Pak ibadah pokok yang pahalanya itu paling besar di sisi Allah. Tak ada yang bisa mengimbangi. Kata Rasul pun demikian. Kata Rasul dalam sabdanya, ra'aital fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kau lakukan sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari dunia beserta isinya, Pak. Itu masih 2 rakaat sebelum subuh, masih sholat sunatnya, Pak. Qobliyah subuh. Sholat sunatnya pahalanya lebih baik dari dunia beserta isi-isinya. Kayak mana sholat subuhnya, Pak, pahalanya, Pak? Itulah dia, Pak. Begitu dahsyatnya ibadah sholat itu, Pak. Tapi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba lihatlah di sekeliling kita, Pak. Coba pandanglah di sekeliling kita, Pak. Masih banyak sekali orang-orang yang katanya mengaku beriman kepada Allah hari ini lalai dalam mendirikan ibadah sholat, Pak. Enggan untuk melaksanakan ibadah sholat, Pak. Padahal kata baginda Rasul, sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti telah mendirikan agama yang mulia ini, Pak. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama yang mulia ini, Pak. Hari ini, Bapak, saudaraku, fenomenanya, Pak, yang terjadi, Pak, manusia, orang lebih takut ketika dipanggil oleh atasannya, Pak. Kalau dipanggil sama atasannya, kencang jantungnya itu berdebar, cepat dia memenuhi panggilannya, Pak. Betul nggak, Pak? Seperti itulah kondisinya hari ini. Dipanggil sama pemimpinnya, takut dia, cepat dia bergerak memenuhi panggilannya. Tapi lihatlah, ketika Allah yang memanggilnya, ketika Allah yang menyerunya, ketika Allah yang mengundangnya untuk datang kepada Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo dirikan salat agar engkau memperoleh kemenangan. Dia lalai dari panggilan Allah tersebut, Pak. Ketika ditanya kepadanya, saudaraku, kenapa engkau tidak mendirikan salat? Saudaraku, kenapa engkau meninggalkan salat? Beribu-ribu alasan yang ia lontarkan. Kadang-kala berdusta membawa nama agama. Di manusia sekarang, Pak, dusta saja membawa nama agama. Hari ini kami tak sholat karena hari ini kami sibuk mencari nafkah. Bukan kau mencari nafkah, itu perintah Tuhan, kata mereka, Pak. Alhamdulillah min dzalik, Pak. Ingat, Pak, satu hari itu, Pak, kalau kita mau kaji waktunya begitu lama, Allah memberikan waktu kepada kita, Pak. Satu hari 24 jam, Pak. 1 jam 60 menit. 60 dikali 24 jam, total waktunya adalah 1440 menit, Bapak. 1440 menit, Pak. 60 dikali 24 jam, 1440 menit. Dalam satu hari kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, Pak. Kalau dalam melaksanakan satu sholat dibutuhkan waktu 8 menit, Pak. 8 dikali 5 sama dengan 40 menit. 1440 menit dikurang 40 menit, masih ada 1400 menit lagi bagi kita untuk bisa mencari nafkah di dunia Allah yang fana ini tanpa harus
makan, cari duit, sibuk cari rezeki, bohong kita Pak. 1440 menit dikurang 40 menit masih ada 1400 menit lagi Pak bagi kita bisa cari rezeki yang halal tanpa harus meninggalkan perintah melaksanakan sholat Pak. Ini yang lebih parah lagi, orang yang lalai meninggalkan sholat Jumat Pak. Ini lebih parah, lebih kacau lagi Pak. Sholat Jumat yang perintahnya seminggu sekali diperintahkan oleh Allah pun ditinggalkan, dikacau nih Pak. Kata Allah dalam Al-Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila telah diseru kepadamu untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah engkau untuk mengingat Allah, kata Allah. Tinggalkan perniagaan itu, kata Allah. Tinggalkan jual beli itu, karena sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat baik jikalau engkau mengetahuinya, kata Allah. Jikalau engkau sudah selesai melaksanakan sholat, kata Allah, bertebaranlah engkau di atas permukaan dunia Allah, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar engkau menjadi orang-orang yang beruntung, kata Allah. Tapi hari ini Pak, lihatlah sholat Jumat, orang yang namanya beriman kepada Allah masih banyak yang meninggalkannya Pak. Maka ancamannya besar dari baginda Rasul. Man tarakas salasa jumu'in mutahawinan biha taballahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele terhadapnya, maka akan dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Seperti itulah hari ini fenomena yang terjadi Pak. Lebih takut orang ketika dipanggil atasannya Pak. Fenomena yang terjadi hari ini Pak, seorang ayah dan ibu lebih khawatir dia Pak ketika anaknya tidak pergi ke tempat les Pak. Khawatir lagi dia, pergi kona sana pergi les, bodoh kau nanti katanya, bodoh kau nanti kalau nggak pergi les katanya. Tapi sedikit rasa khawatirnya, sedikit rasa risau dalam hatinya ketika anaknya tidak melaksanakan ibadah sholat, malah ketawa-ketawa. Ketika ditanya kepadanya, ibu kenapa anak ibu tidak melaksanakan sholat? Dia menjawab, maklum lah Pak, masih anak-anak Pak, maklum lah Pak. Kenapa suami ibu tidak melaksanakan sholat? Maklum lah Pak, capek dalam kerja. Bapak, ibu, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan Allah tidak ada maklum Pak, tidak ada maklum Pak, karena Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita Pak. Allah hanya meminta kepada kita untuk mau ingat kepada Allah dalam sehari 5 kali sehari semalam Pak. Datang kepada aku, kata Allah, datang kepada aku, kata Allah. Ancamannya sangat besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Pak. Al-Quran menyatakan di surah Al-Mudassir, surah ke-74 dalam Al-Quran ayat 42-43, Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Maka orang yang berada di dalam neraka Saqar menjawab, sesungguhnya qalu lam naku minal musallin. Kami dulu adalah orang-orang yang selalu meninggalkan perintah untuk melaksanakan sholat, kata mereka. Pak, ya Allah, takutlah kita hari ini untuk melalaikan sholat Pak. Ibu hari ini menangislah kita kepada anak kita, anakku sholatlah nak,
sesungguhnya sholat itu nak perintah Allah yang harus kau tunaikan nak. Aku tak tega ketika nanti kau diadili oleh Allah, kau dibakar oleh Allah karena kau tidak melaksanakan sholat. Menangislah kita hari ini untuk mengajak saudara kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu pun adalah amal perkara yang pertama sekali nanti yang akan dihisab pada hari kiamat. Kata Rasul dalam sabdanya, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya amal ibadah perkara yang pertama sekali nanti yang akan dihisab pada hari kiamat itu adalah perkara sholat kita, Pak. Kalau sholat kita baik, baiklah amal ibadah kita yang lain, Pak. Kalau sholat kita buruk, hancurlah amal ibadah kita yang lain, Pak. Bacaan Quran kita tak berguna, sedekah kita tak bermanfaat, birrul walidain kita berbakti kepada orang tua kita tak bermanfaat. Kalau sholat kita buruk, kalau sholat kita jelek, kalau sholat kita selalu kita lalaikan, Pak. Hari ini pelajarannya untuk kita, Pak, masih ada waktu dan kesempatan yang Allah titipkan kepada kita. Apa sebab? Allah masih amanahkan kehidupan untuk kita, Pak. Selama ruh nyawa kita masih berada di badan kita, di jasad kita, terbuka selebar-lebarnya pintu taubat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Pak, kita ajak hati kita, kita gerakkan semangat kita, kita ajak anak kita, cucu kita untuk mau istiqomah mendirikan sholat, Pak. Bahkan langkah kita saja, Pak, menuju sholat itu adalah sebuah nilai ibadah yang sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam sabdanya, man roha ilal masjidil lil jamaah faqad watuntahu sayyi'atan wa qad watuntahu lahu hasanatan zahiban wa raji'an. Kata baginda Rasul, sesungguhnya setiap langkah orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah, satu langkah kakinya itu adalah penghapus dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu langkah kaki berikutnya adalah catatan nilai amal, catatan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahiban wa raji'an, ketika pergi dan ketika pulang, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengatakan dalam sabdanya yang lain, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajtunibatil kabair. Kata baginda Rasul, sesungguhnya antara salat lima waktu yang satu dengan yang lain, antara salat Jumat yang satu dengan yang lainnya, antara puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang lainnya, itu semua merupakan penghapus dosa di antaranya. Ijajtunibatil kabair, selama pelakunya tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak, orang-orang tua saya, Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, Bu, Pak, ayo kita ajak semangat kita, hati kita gerakkan untuk mau istiqomah di dalam melaksanakan ibadah sholat, Pak. Apapun ceritanya, siapapun kita hari ini, setinggi apapun pangkat jabatan kita, sehebat apapun kedudukan kita, sekaya apapun harta yang kita miliki, tidak ada gunanya kalau kita tidak sholat, Pak. Maka dirikan sholat. Mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kata Allah, hai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, kata Allah. Kalau dulu kerjaanmu maksiat, kerjaannya mabuk aja, ini dulu tenggen, kalau nggak tenggen nggak puas. Pagi bawaannya minumnya kuah, makan dulu pakai pisang goreng minumnya kuah. Kalau nggak tenggen nggak enak dunia ini rasanya, kan goyang-goyang. Siang kamu kata kali yang punya dunia ini kan orang lagi mabuk, ya kan? Malam minum whisky kalau ada duit, hebat kali. Dulu maksiat mabuk, tenggen aja nggak apa-apa Pak saya. Dulu Pak, sekarang jangan lagi Pak, jangan coba-coba. Oh dulu kerjanya mesti aja main togel aja kerjanya. Paling jago bahas togel dari pagi minum kopi segelas di warung gigi aja banyak minum kopi segelas. Habis separuh enggak apa yang panas. Yang jual udah gede aku gigi aja banyak uang juga. Kalau minum kopi sampai malam ini katanya. Yang dibahas angka 1 sampai angka 10 katanya. Muter sana muter sini, silang sana silang sini katanya. Udah 20 tahun main togel nggak pernah kena katanya. Bodoh katanya. Yang jualan bilang gitu. Tapi tetap aja main togel habis. Pernah kan sama bininya di rumah gara-gara main judi. Kalau nggak main togel udah nggak ada duit kali main borong persen. Kalau nggak itu malah ayam. Jagoan punya yang paling paten di kajian panjang. Kalau nggak melaga ayam melaga ikan dilaga. Nggak ada ikan laga, itu ikan gabus lawan ikan sepan di laga-laga. Udah tahu, ya. Hobi melaga. Jumpa ayam di laga, jumpa kambing di laga. Nggak ada kambing ibaratnya lembu lawan kambing di laga. Kan gila aja kan. Nggak ada yang mau dilaga, bininya mau dilaga. Ya ada orang model kayak gitu Pak. Dulu kerjaan kayak gitu nggak apa-apa. Sekarang jangan lagi Pak, taubat sama Allah Pak, mohon ampun sama Allah. Dulu bawaannya maunya tenggen, joget aja kalau udah naik pentas, apalagi kalau nyanyi keyboardnya, roknya separuh dia kan. Manusia alien jadi-jadian, nggak mau turun, nonton banget, nggak mau pindah. Dulu nggak apa-apa, pergi ke diskotik, jumpa sama perempuan yang bukan mahramnya. Dulu nggak apa-apa Pak, sekarang jangan lagi Pak, jangan zina Pak, jangan dekati zina Pak. Sekarang waktunya kata Allah kita bertaubat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau kau sudah bertaubat kata Allah, mudah-mudahan aku akan mengampuni dosa-dosamu kata Allah. Niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu kata Allah. Dulu nggak mau sholat, diajak sholat kirim salam ya ada. Jijik ada pun yang orang kayak gitu. Ada Pak, diajak sholat ya lagi halangan katanya. Laki-laki halangan apa laki-laki? Yang halangan itu ibu perempuan. Ada halangan kita laki-laki apa yang halangan? Sholat ya belum ada panggilan katanya. Nanti kalau malaikat Jibril yang datang kejut kencing-kencing ya kan. Sholat ya kirim salam ya katanya. Sekali sholat tuh mulutnya paling nyinyir, aku jijik kan tengok imamnya tadi lama kali juga ya Allah. Ada orang model kayak gitu. Sekali sholat dia paling heboh, dia paling paten. Ada orang model kayak gitu. Dulu nggak apa-apa, kita tinggalkan sholat. Sekarang jangan Pak, jangan Pak, kita nggak tahu Pak. Entah besok kita masih hidup lagi, entah enggak Pak. Karena Nabi menyampaikan kan umatnya itu sikap amalu ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum
man yajuzu dzalik. Sesungguhnya usia umatku, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun aja mereka itu. Sedikit di antara mereka yang melebihi usia tersebut. Hari ini terbukti, Pak. Tengoklah kalau ada pengumuman di masjid, aku kalau udah mulai asal subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana? Ya Bapak, diumumkan telah meninggal dunia Pak Buyu. Pak Buyu meninggal kan? Padahal semalam masih gabung sama kita ya. Cantum, memang kalah-kalah aja semalam katanya. Kena sekat dia katanya, dia meninggal dia kata ya Allah. Terkejut-kejut kita. Semalam sehat, hari ini sudah diumumkan meninggal. Ingat Pak, umur gak ada yang tahu Pak. Makanya mumpung masih hidup, ayo bertobat, nangislah kita hari ini. Kalau nanti udah mati, menangis darah dia ada guna. Sekarang mumpung masih hidup, menangis kita ya Allah. Ampuni Pak dosa kita kepada Allah. Jangan sok suci. Ini ada orang sok suci, jangan Pak. Tapi ampuni dosa kita kepada Allah ya Allah. Banyak dosa yang sudah aku perbuat ya Allah. Sholat sering tertinggalkan, mataku sering berbuat dosa ya Allah. Ku pandang sesuatu yang haram ya Allah. Tanganku sering berbuat dosa ya Allah. Ku ambil sesuatu yang bukan hakku ya Allah. Kakiku sering berbuat dosa ya Allah. Ku langkahkan ke tempat-tempat maksiat ya Allah. Kalau seandainya Kau tak memaafkanku ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku yang begitu banyak ya Allah, celakalah aku ya Allah. Maka minta ampun kita sama Allah Pak. Nangis kita Pak. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Kita ampunlah kita kepada Allah. Karena kata Allah, janji Allah, kalau kau sudah bertaubat, dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah. Kalau dosa-dosa sudah diampunkan oleh Allah, engkau akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah, yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hari itu adalah hari yang mulia, di mana hari itu Allah akan memberikan kemuliaan bagi orang-orang, bagi para nabi, terpancar cahaya dari sebelah kanan mereka. Kemudian mereka berkata kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah untukku cahaya ya Allah. Di ayat itu penutupnya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakan bagiku cahaya ya Allah, dan ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan Bapak, kita semua yang berhadir di rumah Allah yang mulia ini, insya Allah istiqomah dalam menegakkan ibadah sholat. Amin, amin ya rabbal alamin. Diberikan petunjuk hati kita oleh Allah untuk mau melaksanakan sholat, dan mudah-mudahan Allah teguhkan iman dan ketakwaan kita, sehingga pada akhirnya ketika kita nanti kembali kepada Allah, Allah ridha kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu kepada Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.